Halo guys, selamat datang di channel Sisi Unik 86. Apakah kamu mendengar kabar-kabar tentang yang viral satu ini? 10 hari menjabat, Prabowo telah menangkap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Indonesia Sob yang melibatkan para pejabat. Wah, 28 tuh. Yuk kita bahas siapa saja yang ditangkap oleh Prabowo. Belakangan ini, isu penangkapan beberapa tersangka dalam kasus korupsi mencuat di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK ya, terus bergerak untuk memberantas korupsi di berbagai daerah dan instansi, termasuk menahan sejumlah pejabat terduga korupsi. Presiden juga menegaskan bahwa setiap penangkapan oleh KPK dilakukan berdasarkan bukti kuat serta menekan kepentingan keadilan hukum bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Kasus-kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan mengupayakan transparansi dalam pemerintahan demi menjaga kepercayaan publik. Dalam pekan terakhir, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik telah menjadi sorotan Indonesia. Salah satunya adalah penangkapan Tom Lembong yang terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang baru-baru ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya mereka untuk menindak pelaku korupsi di sektor ekonomi. Wah, tertangkap juga tuh. Selain itu, sepanjang tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan telah menetapkan 100 orang sebagai tersangka. 100 gak tuh, lumayan tikus kantor tertangkap, bisa dirica-rica tuh. Termasuk terbaru ini dalam beberapa minggu ini. Banyak dari kasus ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta melibatkan pejabat dari berbagai level pemerintahan. Akibat tindak korupsi yang dilakukan, negara mengalami kerugian hingga 3,1 triliun. Gila gak sob? Berikut tujuan bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh yang pertama yaitu PT Aset Pasifik. Kalian pasti gak asing ya dengan PT Aset Pasifik ini. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan menggeledah di 2 kantor PT Aset Pasifik yang dilakukan senter terdengar berita korupsinya. Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palema Group. Pelaku tertangkap dalam kasus ini adalah 1 orang. 2. Korupsi dana desa. Tak hanya pejabat tinggi dan terkenal, ini instansi besar. Seorang kepala desa dan sekretaris desa Talang Ranah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara pun tak luput dari operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi dana senilai 780 juta. Pelaku yang ditangkap 2 orang sob. Yang ketiga ada kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada 3 hakim pengadilan negara PN Surabaya, memberi vonis bebas Ronald Tanur, pengacara Ronald yakni Lisa Rahmat, dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Zikar sebagai tersangka. Adapun pelaku yang ditangkap berjumlah 5 orang. Yang keempat yaitu korupsi tol Padang Pekanbaru. 12 orang ASN, ATR atau BPN ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus dengan korupsi terkait pengadaan lahan untuk proyek pembangunan tol Pekanbaru dan dirugikan uang sejumlah 27 triliun. Pelaku tertangkap yaitu 12 orang. Yang kelima yaitu PT Anam Twk. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Anam Indonesia. Para tersangka memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton. Yang keenam yaitu korupsi dana hibah. Anggota DPR Solo Kelvin Febianto ditambah oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI. Yang ketujuh yaitu korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Tarik Kasih Lembong atau akrab disapa dengan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan terkait kebijakan impor gula pada 2015 dan rugikan negara hingga 400 miliar sob. Wah, bila bener sih.
Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum hukum yang didapatkan oleh para koruptor? Walaupun koruptor kecil maupun koruptor besar ya. Pelaku korupsi Indonesia dapat dihukum penjara selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, bahkan bisa ditembak mati. Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diserigikan dalam KUHP. Berikut ini bunyi peraturan mengenai hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia. Pasal 2. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal demi pasal pada pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi pengunggulan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat perusahaan sosial yang meluas, mengunggulkan krisis ekonomi dan moneter, dan pergaulan tindak pidana korupsi atau suatu korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun sob.